Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Sekarang kita teruskan lagi membaca ayat Al-Qur'an dengan menggunakan ilmu bahasa Arab Al-Qur'an ya, yaitu surat Thaha. Surat Thaha itu surat 19 atau 20? Surat berapa ya? 20. 20. 19 Maryam ya. 20 Thaha. 21 Anbiya mungkin ya. Nah, sekarang coba dimulai membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamad dan wala tamud dan na ainaika ilayya ila matta'na bihi ajuhan azwajan apa itu? Azwajan. Zai ya? Bukan apa? Sebentar. Maryam. Thaha ya. Thaha berapa tadi? 131. Karena kadang-kadang belum diperiksa. 131. Oh, terakhir. Oh ya, bukan aja. Ini terbawa apa ini? Ijazah. Ya, ini dipakai az. Oh, bentar. Karena belum diganti ke bahasa Arab ya. Kembali dulu. Kembali lagi. Jadi zai ya. Azwaj. Terus coba diulang bacanya. Wala tamuddanna ainaika illa matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya liyaftinahum fihi warizqa rabbika warizqu rabbika khairun wa abqa. Ya. Ya, warizqu rabbika khairun wa abqa. Ya. Itu dia di apa? Wala tamud danna ainaika ila matta'na bihi azwajam minhum azwajan minhum zahratal hayatid dunya
linaftanihum Linaftina. linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Khairu wa abqa. Terus di sini nanti wa'mur ya. Wa'mur ahlaka Wa'mur ahlaka bis salati Tuh. wastabir 'alaiha Bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka wa wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan Pak, double ya ya rizqa ya rizqan rizqan. Nggak mau dia tetap satu. Itu nampak. Itu rumus-rumus rizqan itu. Terus nahnu narzuquka wal aqibatu lil taqwa. Jadi bukan lit Taqwa. ya, samsiah. Jadi ini di dalam surah Thaha, yaitu surat ke-20 ayat 131 dan 132. Apa pula maksud daripada atau kandungan dari ayat ini? Jadi memang enaknya membaca Al-Quran itu dipelajari juga ayat sebelumnya. Jadi satu-satu surat itu dia sebenarnya ada hubungan, namanya munasabah ayat. Jadi antara ayat dengan ayat, antara surat dengan surat, ada munasabah, ada relevansi, ya, ada korelasi. Wala tamuddanna 'ainaika. Di sini ada la. Kita mulai berpikir inilah apa ini. Di sini tamuddanna. Biasa ini tamuddanna ta, ini dibaca ta. Ya, ini dibaca adalah ta. Terus ini dibaca tamudda. Ya seperti tamudda. Kalau kita pelajari misalnya fi'il madi tamudda ini apa? Fi'il madi tamudda. Kan nun itu nun taukid itu, nun taukid sakilah, nun taukid yang berat. Itu makanya fi'il mudhari itu menjadi baris di atas dia. Aturannya kan wala tamuddun, wala tamuddu. Sebab apa fi'il ini kan berarti fi'il mudhari ini. Dia fi'il mudhari, maka dicari fi'il madinya. Fi'il madinya apa itu? Apa ya? Iya. Amada. Enggak, fi'il madinya kan biasa itu kan dipakai tamudhari'nya pakai ta. Madana. Tapi nun lain pula ini kan lain. Nun ini kan nun penegas. Mada. Mana ada fi'il madi 2 huruf? Kan fi'il madi itu kan mad lah. Madda. Sama seperti radda, madda. Kalau madda fi'il madinya mudhari'nya apa? Ya madda. Ya mada. Ini kan sudah ada panduan mim itu kan sudah baris ke atas, baris depan. Jadi madda mudhari'nya ya mada. Iya, madda kan fi'il madi. Sekarang
bertukar ke mudhari, apa mudhari'nya? Iya, mada kan dia kata ya. Mana panjang? Mada aja jadi. Indah. Ini kan dal ini dua. Aslinya kan kalau tiganya kan madada itu. Akhirnya digabung madda. Itu fil madinya. Kalau mudhari'nya apa? Kalau merubah ke fil mudhari kan ada huruf mudhari. Misalnya radda. Kalau nasara yang suruh, daraba ya teribu. Kalau madda, Ya mada. jadi dipakainya madda ya muddu. Begitu timbangannya. Jadi madda ya muddu. Radda ya ruddu. Cuma ini, karena ini kan sudah cocok ini. Jadi tamuddu, tapi sudah disebutkan tadi. Karena ini ada nun penegas, maka dia baris di atas jadinya. Sama seperti lana kunanna, kan ada Rabbana zolamna ampusana illam apa doa itu waktu Rabbana zolamna ampusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna, kan baris aturan kan lanakunu, tapi ini karena ada nun taukid yang berat, nun taukid sakila itu baris di atas dia. Jadi fi'il madinya madda, mudhari'nya tamuddu atau yamuddu. Kalau ta ini kan berarti engkau fa'ilnya. Kalau yamuddu ya kotak pertama. Sekarang berarti ini kalau andai kata tidak ada nun taukid ini kan berarti tamuddu. Berarti masuklah di sini. Ini. Jadi tapi la-nya ini kalau sepengetahuan kita biasanya kan la kalau dikatakan inilah misalnya la nafi, berarti diartikan tidak jadinya. Sedangkan dalam terjemah kan dibuat orang jangan. Jadi dia adalah la nahi. Nahi ya. Kalau la nahi kok tidak dimatikan di belakangnya, itu orang kan tamdud. Lam tadud. Jadi ini karena pengaruh dari nun ini, nun taukid. Jadi kalau diartikan, kalau madda itu artinya, kalau arti aslinya itu madda itu menjulur, melebarkan gitu. Seperti membuat opak adonan itu digiling sama botol, dia makin melebar gitu. Jadi itu arti madda, menjulurkan atau kalau terjemahannya apa dibuatnya? Memanjangkan apa? Melayangkan. Tunjukkan. 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 Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada. Ya. Tunjukkan pandangan mata. Ditunjukkan itu kan berarti dialihkan ke penglihatan. Jadi kalau arti dari asli madda ini itu yang dikatakan tadi itu. Aturannya pas sampai di situ, tapi melampaui batas dia. Jadi itu namanya menjulurkan. Jadi kalau di terjemah bahasa Indonesia itu maka dibuatnya jangan menunjukkan. Jadi sebenarnya jangan memalingkan. Di sini ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana nih? Fa'ilnya anta. Ya. Antanya ke Muhammad. Kalau ini penegas. Jadi kalau di situ apa dibuat terjemahnya? Dan jangan kamu tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan. Ya. Jadi di sini jangan kamu tunjukkan pandangan kedua matamu, ini kan apanya nih? Menjadi dia ini dipakai nanti menjadi maf'ul. Jadi ini nai. Sebenarnya kalau bentuk satu, ya kalau satu mata kan ainun. Satu mata itu. Kalau dua mata, ainani. Ya ainani, panjang dia. Ainani. Ainani itu yang dua itu kalau dia jadi maf'ul dimansubkan bagaimana? Diganti alif dengan ya. Jadi ainaini kan gitu.
Gitu aslinya jadinya. Sama muslimah ini ada nunnya itu. Jadi kalau ini aina ini cuma karena aina ini dua mata itu kan maf'ul dari tamuddan. Nah ini maf'ul, fa'ilnya kan engkau. Lalu nun yang niya itu karena dia mau disandarkan atau dibuat kepunyaan engkau itu dihilangkan dia. Sebab nggak boleh pakai tanwin. Aslinya kan tanwin itu. Jadi kalau mau digandengkan yang dua, dihilangkan nunnya itu. Jadi itu maka ainaika. Sama seperti walidun, orang tua. Kalau dua ibu bapak itu kan disebut Walidani. Walidani. Kalau disambungkan kedua ibu bapakku pakai aku di belakang, dihilangkan. Walidayya. Dihilangkan nunnya itu. Aturannya kan walidainiya. Sama ini. Ainainika. Jadi dihilangkan nunnya. Jadi kalau begitu tamudda adalah fi'il mudhari. Sebenarnya dia mati ini, tapi karena keadaan berganda ada pula nun taukid, maka nampak seperti seolah-olah ini lanati, tapi sebenarnya dia larangan, lanehi. Kalau dilanggar salah. Jadi kalau nafi hanya berita, tidak. Jadi kalau di sini jangan. Jadi jangan memandangkan atau menjulurkan atau melengongkan engkau Muhammad. Jadi Muhammad di sini filenya sungguh. Ini pakai sungguh ini sebenarnya. Jadi untuk penegas. Jadi jangan engkau alihkan pandangan engkau sungguh, alihkan kedua matamu, arti kedua pandangan engkau. Kalau situ sampai di sini apa terjemahnya sebelum kenikmatan? Terjemahan dipakai. Janganlah engkau tujukan, bukan tunjukkan sih, tujukan pandangan engkau. Itu maksudnya tadi. Janganlah engkau tujukan, jadi kan diarahkan melampaukan yang lain jadi. Dan janganlah engkau tujukan terus pandangan matamu. Pandangan matamu ini ainaika. Jadi janganlah engkau tujukan pandangan matamu langsung kepada yang ini penegasnya kan sudah tinggal, nggak dibuat situ lagi. Jadi semestinya di sini pakai penegas ini. Ini penegasnya ini. Jadi tidak cukup jangan saja. Jadi sungguh, kalau maunya didukung sungguh ini. Sungguh jangan engkau tujukan pandangan kedua mata engkau Muhammad. Ainaika pula ini. Pandangan kedua matamu. Kemana? Ila, kan huruf jar. Baru di sini yang dijarkannya itu mestinya kan kata benda. Tapi ini bertemu di belakang sudah fi'il dan fa'il. Matta'na bih. Matta'na bihi. Ila matta'na bihi. Berarti seolah-olah yang dijarkan huruf jar ini adalah jumlah ini saja. Jumlah matta'na bihi. Kalau diuraikan matta'na bentuk apa matta'na? Matta'na. Fi'il madi. Fa'ilnya na kan? Nahnu. Nahnu. Ya, nahnu. Kalau bihi jar majrur. Jadi jumlah inilah apa itu yang dijarkannya. Biasanya kan huruf jar betul-betul huruf jar itu memang ada kata benda, ini enggak, sudah jumlah fi'il dan fa'il. Jadi kalau menurut teksnya di sini, menurut letter leg ya, menurut kata-kata, dan jangan menunjukkan atau mengalih pandangkan sungguh kedua mata engkau Muhammad kepada mana yang telah kami enakkan. Matakna ini arti disenangkan itu. Kami Allah.
yang kami senangkan dengannya. Dengannya apa itu? Dengannya yang dipandang itu. Yang disenangkan dengannya apa itu? Azwajan. Azwajan. Azwajan ini pasangan-pasangan ya. Nah, ini pasangan bentuk banyak ini. Kalau satu pasangannya zauj. Nah, kalau dua pasangannya zaujani. Nah, kalau banyak pasangannya azwaj. Azwaj. Azwaj jamak taksir. Nah, jadi di sini coba sampai di sini minhum. Sampai di minhum ini apa terjemahnya? Diulang kembali lambat-lambat. Dan jangan berdasarkan mana? Berdasarkan berdasarkan terjemah yang ada. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan. Jadi kenikmatan itu matakna, keenakan yang telah kami berikan dengannya. Terus? Apalagi? Kepada beberapa golongan dari mereka. Azwajan kepada bukan golongan. bihi azwajan, Pak. Bukan. Kan ini dengannya tadi yang telah kami nikmatkan dengannya. Bihi kan? Terus apa dibuat terjemahnya di situ lagi? Kepada beberapa golongan dari mereka. Jadi kepada dua ya, sekali makanya, lagi. Kepada bihi itu kepadanya. Kalau di sini ulangnya bagaimana tadi? Tapi kepada kenikmatan yang telah kami berikan. Baru bihi itu kepada beberapa golongan dari mereka. Diulangnya itu lagi. Bihi itu kenikmatan dengannya itu berarti sudah ini sampai di sini tuh. Cuma azwadan menjadi hal ini. Hal keadaannya mereka berpasang-pasangan daripada mereka. Jadi pasangan-pasangan mereka. Di situ ada enggak dikasihnya penjelasan enggak? Ada penjelasan dari terjemahan? Enggak ada footnote-nya enggak? Enggak ada. Bisa enggak paham itu? Kepada kami enak matakna ini kan dunia ini kan disebut mataun apa nama wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kesesatan kenikmatan yang menyesatkan, yang menipu. Jadi kepada yang telah kami enakkan, kepada kami nikmatkan dengannya. Bagaimana nikmatnya? Azwajan minhum. Jadi yang berpasang-pasangan kan suami istri. Jadi Nabi Muhammad dilarang, maksudnya jangan sampai engkau terpedaya melihat pandangan antara lain yang sudah kami senangkan itu, melihat pasang-pasangan di antara mereka itu. Jadi kan sampai sekarang begitu melihat orang suami istri begitu nampak kan hebat nampaknya. Jadi boleh nggak dilarang, cuma ada orang terpedaya akhirnya itu, maka terutama Nabi Muhammad itu makanya ayat sebelumnya mungkin ada itu. Jadi sehingga Nabi Muhammad tidak sepenuhnya dia menyampaikan wahyu lagi. Jadi itu makanya bagaimanapun indahnya pasangan-pasangan, jangan sampai melengahkan engkau. Itu wala tamuddanna ainaika ila mata'na bihi azwajam minhum. Baru di sini penjelasannya azwajam minhum itu sama dengan itu, makanya di sini baris di atas ini apa ya? Kan itu makanya dia itu makanya dikasih baris atas. Berarti kayaknya seperti ini pun tadi bisa jadi maf'ul, ada mewakili dia. Zahratal baru di sini hayati. Kenapa dikasih baris bawah ini? Karena
Menerangkan zahratan. Ya, menerangkan Zahrah. Jadi dia mudhafun ilaih. Ke ad-dunya bagaimana? Dunia man'utnya. Ya. Ad-dunya na'atnya bukan Na'at. man'ut. Na'at. Yang di man'utnya ini Hayat. hayat. Jadi kehidupan yang duniawi. Jadi kalau di sini Zahrah ini artinya kembang atau bunga. Situ apa terjemahnya di bawah sampai sini? Sebagai bunga kehidupan dunia. Itu dia. Sebagai bunga kehidupan. Jadi bunga kan bagus tuh, bunga kehidupan dunia. Jadi kembang kehidupan dunia. Jadi pasangan-pasangan, pokoknya keindahan-keindahan lah. Jadi jangan sampai tergoda sehingga lupa prinsip. Jadi sebenarnya sungguh pun ke Nabi Muhammad, pada kita gitu juga. Jadi jangan sampai lupa. Tapi jangan pula nanti enggak perlulah saya berkeluarga, enggak perlu berpasangan, jangan pula seperti itu. Tapi ada orang yang umumnya ini permainan iblis juga nih, diperindahnya sehingga nampaklah wah hebat sekali kehidupan. Padahal nanti setelah itu ya habis juga. Ya memang habis ya, tapi ada kalau masih sportif, masih taat nggak apa-apa. Jadi itu maka di sini maka perlu kita sebenarnya melihat apa ayat sebelumnya ya. Kita kan belum lengkap ini, kan melompat-lompat. Apa ayat sebelumnya? Apa kisah? Jadi Al-Quran itu dibacakan seolah-olah kamus. Sudah itu ini, diletakkan ini. Jadi peletakan ayat-ayat Al-Quran itu disuruh oleh Muhammad. Begitu diterimanya, disebutnya kepada sahabat atau yang penulis, tuliskan, karena letakkan setelah ini. Letakkan setelah ini. Ayat-ayat diterima oleh Muhammad itu pada umumnya yang banyak 5 ayat. Sekali-sekali 10 ayat. Jadi pada dalam hadis terangkan 5 ayat, nanti suruh letakkan. Jadi berarti ini nanti kalau sudah terbiasa kita membaca Al-Quran, sudah mengerti bahasanya, lihatlah dalam sesurat itu. Diletakkan ini misalkan ayat 131. Jadi 130, 129 sebelumnya mengenai apa. Jadi munasabah ayat dengan ayat atau dengan surat. Jadi itu makanya kalau sering dibaca dia, paham kita. Oh, rupanya Zahratal Hayatid Dunya. Ya, kembang hidup di dunia. Kembangnya waktu siang, kalau malam dia tidur. Paham tuh? Kembang dunia itu kan bagusnya siang maksudnya. Waktu bangun. Kalau orang sudah tidur semua kan tidur dia. Jadi ada bunga itu bunga mak yang malam kembang. Ya itu kan yang bunga. Enggak, kehidupan dunia ini indahnya kan waktu kata orang kan pasang lampu-lampu. Ya saya katakan ya pasang lampu, kerlip-kerlip lampu itu kan hanya kerlip-kerlipnya. Berapalah terang kerlip-kerlip lampu daripada siang. Kalau siang kan itu kerlip-kerlip lampu itu saja yang nampak indah. Tapi kalau soal terang, berapa banyak pun dibuat lampu tidak akan seterang siang dengan matahari. Jadi itu maka dibuat orang kembangnya tidur di malam hari. Maksudnya kembang kehidupan dunia ini tidur di malam hari dan dia berkembang atau bangun di siang hari. Ada nyanyinya dulu rasanya itu. Dunia, dunia. Iya. Ada dulu. Kembangnya tidur di malam hari. Ada. Nanti dicari nyanyinya itu. Nah, itu makanya diingatkan kepada Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya sampai hari kiamat tidak sedikit orang tergoda dalam itu. Makanya ada zuhud dunia namanya. Cuma sebagian pemahaman zuhud itu yang berbeda-beda. Makanya ada hadis misalnya kan, ajib li talibid dunia. Aku heran melihat orang yang memburu dunia. Wal mautu yatslubu, sedangkan mati sudah menunggunya. Ada pulang memahami itu,
Kalau begitu nggak perlu berhias lah. Ada pula. Jadi macam-macam lah. Ya, yang sangat beruntung adalah orang yang faqih. Itu makanya ada hadis, mayuridullah khairan yufaqihu fiddin, paham dia. Bagi orang yang nggak paham, ya apa boleh buat. Itu sesuai laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Di sini diterangkan apa gunanya dibuat zahratal hayatid dunia. Linafs tahun linaftina ya. linaf tinahum. Ya, kan lain itu. Kan damir. Linaftina. Linaftina. Ini lam ta'lil. Kai pakai berarti adaan itu, makanya ini sebenarnya akan fi'il mudhari ini. Mana huruf mudhara'ahnya sini? Huruf mudhari'nya mana? Nun. Kan nun itu. Kalau ini tamuddanna ini mana huruf mudhari'nya? Ta, kan ada anaitu atau anita itu kan 4. Nah, di sini linaftina, aturannya kan kalau enggak ada lam ta'lil ini naftinu. Kalau fi'il madinya fatana. Fatana itu artinya ujian atau fitnah. Itu makanya al-malu al-banuna, harta dan anak-anak itu ujian, fitnah. Maka dunia ini juga ujian. Itu maka disebutkan ayu ahsanu amala. Jadi tidak sedikit, jadi kepada Luqman pun berkata kepada anaknya. Apa katanya? Ya bunayya, wahai anakku. Innad dunya bahrun amiq. Dunia ini adalah ibarat lautan yang sangat dalam. Ya, kita berenang semua, oleh karena itu buatlah sampan atau perahumu dari iman. Isilah dengan takwa, kemudian buatlah bahtera atau layarnya dari tawakal. Selamat engkau. Jadi tidak sedikit orang yang terkaram, ya. Yang karam itu yang tadi. Ada yang masuk penjara, ada yang bunuh-membunuh, ada fitnah macam. Jadi apa gunanya kami buat zahratal hayat dunya? Supaya agar naftina, memfitnah kami atau menguji kami, kata fa'ilnya nahnu sini. Hum. Hum jadi apa gunanya itu? Hum. Maf'ul. Maf'ul. Jadi maf'ul, supaya kami uji mereka. Fihi. Fihi maksudnya hi-nya ini jar majrur. Enggak, ya betul jar majrur, tapi hi-nya ini kemana hi? Ya, pada zahratan. Ya, kalau zahratan hidup dunia tadi, ya pokoknya yang menyangkut dengan nikmat itu sama ini bihi. Ini kan bihi juga ini. Jadi supaya kami uji, kami mencobai atau membalai, memfitnah mereka bihi padanya yang menyenangkan tadi. Itu makanya kalau begitu boleh kabur senang-senang, boleh juga. Tapi kita ingat terus, ingat jangan sampai salah. Itu hebatnya dalam ajaran Al-Quran. Sebagian memang itu yang diburunya, sehingga itulah maka bisa orang menyimpulkan kalau dunia ini diperturutkan dia seperti katanya meminum air laut. Tak sudah pernah minum orang air laut atau bukan? Maksudnya pakai garam, makin diminum makin haus. Maka ditutup di sini. Jadi pokok kalimat itu makanya dipakai rizku di sini. Rizku, terus apa bacanya? Warizku? Rizku rabbuka. Robbu atau Rabbi? Rizku. Rizku rabbika. Kenapa Rabbi? Karena menerangkan rizku. Mudhafun ilaih, menerangkan rizku. Lalu ini selain dari dia menerangkan, dia pun nanti diterangkan. Jadi bahasa Arab itu sampai turut-turut sampai ke belakang.
ini kan fungsinya mubtada, cuma diterangkan oleh Rob. Rob ini dia walaupun menerangkan rizku, dia diterangkan oleh K, arti kepunyaan K ini. Jadi sampai 3. Jadi ketiga-tiganya ini menjadi pokok kalimat. Sedangkan ini wow-nya ini apa dibuat di situ terjemahnya, dan atau sedangkan, atau padahal, atau dan. Tidak ada apa-apa, Enggak ada terjemahan, enggak ada lagi. langsung Apa? Oh, supaya, kalau di sini apa tadi? Supaya mana? ada Mana tadi ya? Rapi itu. Mana tadi? kembang atau bunga dunia kehidupan. Agar kami uji mereka. Betul, agar ini li. Kami uji Mereka dengan kesenangan. Itu pokoknya pi itu. Terus apa lagi? Mana tadi? Dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih. Jadi berarti nggak ada diartikan wow ini lagi. Ya. Jadi sedangkan sebenarnya yang pas ini padahal rezeki Tuhan engkau, karunia Tuhan engkau. Rezeki Tuhan itu apa sebenarnya? Rezeki semuanya. Orang ini kan ngejar rezeki juga nih. Yang sebenarnya rezeki Tuhan yang sebenarnya banyak diungkapkan di ayat. Kan ada di surga itu nanti disebutkan rezeki, rizqun karim. Rezeki yang nggak putus-putus, tulis ya. Jadi berarti balasan Tuhan engkau itu sebenarnya. Jadi itu maka rezeki Tuhan engkau karena ini bersangkut rezeki. Enaknya itu kan nampak kehidupan dunia ini seolah-olah wah hebat ya, mobil berkilat, pakaian bagus, badan sehat, rambut bagus, kulit bagus. Waduh, pasangan cantik. Jadi orang terpedaya, aduh hebat sekali ya. Ya pokoknya yang ditampilkan setiap hari yang kita lihat lah. Baru diingatkan di sini. Warizqu rabbik khair. Lebih baik, ini syirat mubalagah. Lebih baik. Dan di sini diulang. Ini wow. Ini jelasnya wow atap ini. Coba kalau andai kata tidak ada wow ini, diulang apa itu? Coba dari sini. Warizku rabbika. Warizqu rabbik khair. 1. Terus satu lagi. Warizku rabbika abqa. Gitu dia. Jadi warizqu rabbika khair, warizqu rabbika abqa. Abqa ini pun ini nampak sekali seperti akbar, kan timbangannya abqa. Lebih kekal daripada ini. Kalau ini memang seperti ini buatnya khair, kan as-salatu khairum minan naum. Kalau sigat mubalaghahnya kita belum belajar. Sigat mubalaghah itu kalau di khair begini. Kalau yang lain misalnya a'lam, akbar, afdal, ini dia. Jadi padahal balasan Tuhan engkau itu Muhammad, dia lebih baik. Pengertian lebih baik, jangan pula ditinggalkan hidup dunia. Cuma yang dilarang, jangan engkau tertuju pikiranmu atau kedua matamu kepada enaknya itu. Jadi sehingga kamu pun meninggalkan tugas. Dan dia lebih kekal. Kan berarti ini sudah diwanti-wanti oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Banyak hadis nanti kepada kita pun begitu. Jadi berusahalah di dunia tapi ingat terus kepada Allah sehingga dia baik. Makanya ayat berikut ada wa'mur ahlaka, ahla dipalsu. Kalau wa'mur ini mati. Bentuk apa itu wa'mur? Wa'mur fil amar. Fil amar. Kenapa ahla dibuat di sini? Karena maf'ul. Maf'ul. Oleh karena itu di sini perintahkanlah atau engkau suruhlah Muhammad keluargamu, ahlaka, ahlimu. Ngapain suruh? Bisolat. Wastabir. Itu apa hubungannya disuruh sholat dengan yang di atas ini? Apa hubungannya sholat dengan yang di atas ini? Karena sholat. Karena ada inna sholata tanha
anil Fahsya fahsya'i wal munkar. wal munkari. Gitu. Jadi kalau dia sholat, ini bagus. Sama seperti pelajaran yang lewat. Kehidupan dunia itu kan ada 6. Hubbus sahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars kan 6. Zalika mata'ul hayatid dunya. Mata'. Ya. Hal unabbiukum khairum min zalik. Pakai khair. Itu nanti sama, hampir sama ayat itu bunyinya semuanya. Itu enaknya kalau sudah terbiasa membaca Al-Qur'an, itu gunanya maka sering-sering disuruh membaca supaya dapat pengaruh. Jadi wa'mur ahlaka bis-shalah. Terus ini fil amr lagi nih. Wastabir. Dan bersabarlah. Ini makanya wastabir ini sebenarnya nampak sabara. Jadi ada persamaan. Wastabir. Sebenarnya kan wasbir aturannya. Wasbir alaiha. Jadi sabarlah engkau Muhammad atasnya. Nya apa ini? Nya Sini. bisolah. Ya. Jadi sabar atasnya sholat maksudnya dalam sholat sabar dan menyuruh orang sholat sabar. Allah sembahyang tadinya. Ya, tapi karena ya itulah ditambah terus ilmunya. Cuma itu yang sering kita sebut ya antara lain menambah ilmu itu mengerti apa yang dibaca. Jadi itu makanya sekali-sekali atau sering-sering nggak apa-apa. Apa yang saya baca dalam sholat tadi. Misalnya kita baca at-tahiyatul, at-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillah. Jadi ngerti. Makanya ada tadi orang yang mau sekolah ke Madinah bertemu dengan Ustadz. Dia sedang belajar bahasa Arab di Jakarta di mana. Dia tembaknya mau berangkat ke Madinah. Coba nanti tanya, apa ya di Madinah sana kalau kamu jadi. Kenapa mesti pakai bahasa Arab? Bingung pula dia. Tapi kita kan menyuruh dia supaya berani. Nanti dituduh orang pula dia nggak beres. Jadi isinya kalau kan ada di surga nanti bahasa Arab, cuma orang kadang-kadang nggak enak juga perasaannya, itu dhaif hadisnya. Sebenarnya di susunan Arab itu ya kalau dipelajari yaitu itu sumber ajaran keselamatan. Jadi sabarlah engkau atasnya. Terus terus apa lagi? Nas'aluka rizqan. Nas'alu bentuk apa ini? Nas'alu. Nas'alu fi'il madi. Fi'il mudari. Nas'alu ini adalah fi'il mudari. Gitu ya. Fa'ilnya mana? Nahnu. Ka sebagai apa? Maf'ul. Rizqan? Maf'ul juga. Maf'ul juga. Jadi pengertiannya kalau lainnya lah nafi. Jadi apa kata Allah? Sabarlah engkau Muhammad, tidak akan meminta kami kepada engkau rezeki. Coba. Kami tidak meminta kepada engkau rezeki. Wa nahnu narzukuka. Narzuku bentuk apa narzuku? Narzuku. Salah juga. Enggak mau baris depan itu sebenarnya. Narzuku fi'il mudari. Mudari. Kalau nahnu ini jadi apa fungsinya? Ini kan dhamir ini nahnu. Nahnu muftada. Muftada. Jadi khabarnya fi'il dan fa'il maf'ul. Ka-nya maf'ul. Jadi tidak meminta kami kata Allah kepada engkau rezeki. Kami yang memberi rezeki kepada engkau. Kenapa cerita rezeki di sini? Narzuku itu juga nahnu fa'ilnya. Iyalah kan kalau berlain fa'il tentu bertentangan dengan nah. Kalau nahnu narzuku, kalau anta coba. Anta Ya tarzuku. Kalau ana arzuku. Ya arzuku. Kalau huwa
Yarzuku. Gitu. Kalau Ali, Ali yarzuku. Abdullah, Abdullah yarzuku. Siti, Siti tarzuku. Gitu. Jadi lancar. Jadi kalau orang tadi mau sekolah ke Madinah belajar bahasa Arab ya karena mau ditembaknya nanti dia kuliah di Madinah karena lancar bahasa Arab itu kalau nggak ada persiapan tuh payah. Cuma sudah Ustadz kasih PR, kenapa mesti bahasa Arab? Tanya nanti sama syekhnya ya. Ya belum tentu lulus juga ada kan. Jadi nahnu narzuku, kami yang berezeki. Kenapa cerita rezeki di sini? Apa hubungan munasabah ayat sebelumnya? Ini dia. Karena dari rizku rabbik. Jadi tidak sedikit orang di dunia ini kalap atau hijau matanya atau melanggar peraturan karena melihat rezeki. Padahal rezeki yang paling baik adalah balasan dari Allah kalau dia bersikap baik. Jadi jangan engkau kami tidak minta rezeki kepada engkau, tapi kami yang memberi, sudah menanggung. Apapun yang melata di muka bumi ditanggung oleh Allah rezekinya. Tapi jangan berpangku tangan. Maka di sini jadi pokok kalimatnya kembali. Wal akibatu, kesimpulan, nggak mau. Manju sedikit mau. Apa ini bacaannya? Wal akibatu. Wal akibatu lit taqwa. Jadi ini jadi pokok kalimat ya. Ini permulaan. Jadi akibat berarti kesudahan, efek terakhir. Jadi seluruh akibat artinya sebanyak-banyak akibat yang ada, yang paling bagus akibat hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Ya, bagi ketakwaan. Jadi siapa yang takwa, dia memang mengerti zahratal hayatid dunia, mengerti azwajam minhum. Itulah makanya Nabi Muhammad diajari. Itu kan sebenarnya sungguh pun Nabi Muhammad yang diajari sebenarnya kan kita juga. Itu makanya jangan sampai silau. Makanya di negara-negara yang sudah hanya materi, akhirnya kan banyak yang bunuh diri, banyak yang frustrasi, banyak macam-macam. Karena mereka kalau gagal di dunia ini rasanya sudah gagal semua. Padahal kalau di ajaran keselamatan tidak. Maksudnya kebaikan hidup di dunia nanti mencerminkan bukan kebaikan materi saja, tapi sikap. Inilah kajian-kajian dalam surat Thaha. Ya. Jadi waktu membacanya itu sambil baca sudah ngerti kita. Wala tamuddanna 'ainaika ila matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khair wa abqa wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul azim. Ilahuna faqat intahaina. Allahumma Qina fiddin wa 'allimna hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam. La'allaki mahirah.